Tabanan dari zaman dulu kan juga disebut sebagai lumbung pangannya Bali, lumbung berasnya Bali. Kenapa? Karena memang satu-satunya kabupaten kota di Bali yang memiliki topografi yang terlengkap. Wilayahnya kurang lebih 83.000 hektar. Nah, terlengkap ini Tabanan memiliki potensi alam yang sangat subur sekali. Tantangan kami di pemerintah Kabupaten Tabanan kemarin ini kan bagaimana mengajak anak-anak muda tuh bertani. Ini sangat susah sekali. Anak-anak muda. Karena apa? Karena sudah kadung sektor pertanian itu seperti termarginalkan. Siapa yang tidak terpana dengan pesona Pulau Dewata? Apalagi pemandangan pantainya yang menawan. Tapi tahu nggak sih, tidak hanya pantai, sekitar 30 km dari kota Denpasar, terdapat area pertanian yang cukup luas. Dan membuat daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang menyukai daerah hijau dan asri. Mayoritas area persawahan di Bali terletak di Kabupaten Tabanan. Sekitar 40% mata pencaharian warga Tabanan merupakan petani. Memiliki wilayah pegunungan, membuat tanah Tabanan cukup subur, sehingga daerah ini menjadi lumbung pangan Provinsi Bali. Pulau Dewata yang sudah dikenal sebagai surganya pelancong, membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Bupati Tabanan tak menampik hal tersebut dan justru membuat tren wisata, misalnya berkelana di area persawahan. Kabupaten Tabanan kini dipimpin oleh I Gede Sanjaya. Ada sejumlah program prioritas yang harus diselesaikan. Lantas, apa saja ya? Hai sahabat Kompas.com, kembali lagi di program Nusaraya bersama saya Nastasia. Nah, hari ini seperti biasa di Nusaraya nih saya nggak mungkin sendiri. Nah, kali ini saya ditemani oleh Bupati dari Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali, ada Bapak Ikomang Gede Sanjaya hari ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya? Kabar selalu baik. Selalu baik lah ya. Oke, nah kalau ngomongin daerah Bali ini, kita kan biasanya taunya soal pariwisata gitu kan, hawa-hawa liburan. Betul. Nah, kalau misalnya di Tabanan Bali ini kan kabupaten yang dekat dengan Denpasar. Ya, Nah, ini sebenarnya daerah yang seperti apa sih Pak? Boleh diceritain dulu nih. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita bersama. Baik, terima kasih. Kalau cerita Tabanan, memang kita ini terletak di deretan yang namanya kalau di Bali Sarbagita. Sarbagita. Sarbagita itu Sar itu Denpasar, Batu Badung, Gitu Gianyar, Ta itu Tabanan. Jadi kalau di Jakarta itu Jabotabeknya. Nah, kita sangat strategis. Tabanan ini terletak di sebelah ibu kota Denpasar. Kurang lebih tidak sampai 40-50 menit, tidak sampai 1 jam dari Denpasar udah di Tabanan. Nah, ibu kota Denpasar lebih dominan sebagai ibu kota, juga sebagai daerah pariwisata dan sebagai pusat budaya juga. Nah, di sebelahnya ada Kabupaten Tabanan. Justru di Tabanan beda dengan di kabupaten lain, karena Tabanan kabupaten yang ada di Bali yang bergerak di bidang sektor pertanian. Hampir 75% masyarakat Tabanan ini bergerak di sektor pertanian. Jadi pariwisata sebagai salah satu daya dukung. Sektor pertanian sebagai hulunya dan bonusnya pariwisata di Tabanan ya. Jadi utamanya itu pertanian, baru bonusnya pariwisata. Tapi tetap aja nih kaya banget nih berarti Tabanan ini. Dan mungkin sebelum kita bahas lebih jauh nih, kabarnya Pemkab ini lagi proses nih mengganti nama ibu kota Tabanan itu jadi Singgasana. Nah ini kenapa nih Pak nih? Kok diganti namanya? Betul, saya juga dulu awalnya ketika tidak diceritakan dan tidak diberitahu tentang sejarah Tabanan, banyak Tabanan ini merantau kemana-mana. Bahkan ke luar Bali, bahkan sampai ke luar negeri pun. Banyak juga teman saya nelpon saya, Tabanan sekarang berubah namanya jadi Singgasana ya. Saya sampaikan, dari dulu Tabanan ini sebenarnya udah namanya Singgasana. Cuma belum
diperdakan, belum disosialisasikan ke masyarakat umum. Karena banyak yang tahu. Ya banyak yang nggak tahu. Nah, Tabanan juga memiliki sejarah panjang. Dari Tabanan ini dulu bukan di sini pusat ibu kotanya, bukan di Tabanan yang sekarang ini. Dulu kurang lebih 10 km ke sebelah utara. Jadi 10 km kurang lebih 15 menit lah dari ibu kota sekarang ini. Nah, 529 tahun yang lalu pindahlah ke kota Tabanan ini. Seperti IKN, ibu kota negara. Nah, ini kan rencananya Bapak Presiden Pak Jokowi dari Jakarta pindah ke Kalimantan ya. Nah, ini seperti demikian. Tabanan sudah melalui proses seperti itu 529 tahun yang lalu. Nah, kenapa ada dulu namanya sebuah desa Buahan. Desa sering juga disebut dengan desa Pucangan. Desa Buahan. Dari situ ibu kota Tabanan pindahlah ke ibu kota sekarang ini. Nah, perpindahan ini di era zaman kerajaan Raja yang ketiga. Raja yang ketiga ini bernama Ido Cokordo Anglura Singasana. Nah, beliaulah yang memindahkan ibu kota ini sekarang ini. Nah, mengenang jasa beliau bernama Singasana. Singasana juga bagian dari namanya tempat duduk. Nah, tempat duduk kedudukan. Jadi linggih, kalau orang Bali menyebut linggih kedudukan Singasana. Dan orang-orang Tabanan masa lalu menyebut kalau tempat duduk linggih juga taban. Taban itu taban itu artinya tempat duduk. Lama-lama menjadi Tabanan. Ada juga yang menyebut versi Tambunan. Tambunan itu asap yang mengepul. Karena dulu sebelum diketemukan kota Tabanan seperti sekarang ini, dulu dimintakan oleh Bagawan Taraja bahwa carilah tempat di mana ada asap mengepul, disitulah bikin ibu kota. Ternyata di tempat sekarang ada asap mengepul, namanya Tambunan. Tambunan ini lama-lama menjadi Tabanan juga. Nah, itulah sejarah singkatnya. Ya. Jadi kurang lebih mirip-mirip juga ya, artinya Tabanan, Singasana sama-sama tempat duduk. Iya. Wah, ini yang mungkin banyak orang Tabanan yang belum tahu nih. Iya, banyak sekali. Oke. Nah, selain itu Tabanan tadi yang seperti Bapak bilang kan terkenal nih sektor pariwisatanya sebagai daerah lumbung pangan Bali karena merupakan daerah penghasil inilah ya pertanian yang paling besar di Bali. Nah, ini kira-kira seberapa besar memang potensinya? Apa aja nih komoditas unggulannya berarti, Pak? Ya. Tabanan dari zaman dulu kan juga disebut sebagai lumbung pangannya Bali. Lumbung berasnya Bali. Kenapa? Karena memang satu-satunya kabupaten kota di Bali yang memiliki topografi yang terlengkap. Wilayahnya kurang lebih 83.000 hektar. Nah, terlengkap ini Tabanan memiliki potensi alam yang sangat subur sekali. Salah satu karena ada gunung yang masih sangat lebat, yang sampai saat ini sangat kita sakralkan, namanya Gunung Batu Karu. Di sebelahnya ada danau Beratan. Jadi di selatannya, di hilirnya ada pantai. Dari pantai Tanah Lot sampai ke pantai Soko. Jadi salah satu kabupaten kota yang paling lengkap, ada danau, ada gunung, dan ada pantainya. Inilah yang menyebabkan alam Tabanan ini subur sekali. Dan juga banyak sekali sungai, aliran sungainya banyak sekali. Seger nih. Seger sekali. Jadi dengan demikian alamnya yang subur, jadi dengan kesuburan itulah sektor pertanian jadi tumbuh. Nah, kita di Tabanan mewariskan dari zaman dulu. Leluhur kita tuh memang agraris, bercocok tanam. Dan sampai saat ini memang masyarakat kami hampir 75% masyarakat pertanian, agraris. Jadi itulah salah satu pemasok pangan Bali yang ada sekarang. Nah, komoditas yang terbesar di Tabanan ini beras. Beras, padi. Padi, beras. Yang kedua kita punya kopi Robusta. Nah, di Bali ada dua kopi yang terkenal. Di Tabanan ada Robusta, kalau di daerah Kabupaten Bangli namanya Arabica. Karena ketinggiannya lebih tinggi. Nah, ketiga juga Tabanan punya komoditas manggis. Kita juga sudah ekspor manggis sampai ke Tiongkok dan ke beberapa negara. Dan sayur mayur semuanya, termasuk buah stroberi, salak, hampir semua
pangan itu ada di Tabanan, selain beras, kelapa juga, semua komoditas banyak lah ya. semuanya ada di Tabanan. Jadi itu yang sekarang disebut lumbung pangan dan lumbung berasnya Bali. Nah, tidak salah lah pemerintah pusat juga Tabanan dianugerahkan Tabanan ini mendapatkan indeks ketahanan pangan terbaik di Indonesia. Dari 550 kabupaten dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi indeks ketahanan pangan. Jadi orang Tabanan termasuk Bali mendapatkan indeks ketahanan terbaik ini karena ketahanan hidupnya baik sekali. Terbukti kemarin saat COVID, saat juga Gunung Agung hampir meletus, pariwisata agak menurun. Iya, pariwisata Bali ya. Jadi Tabanan ini salah satu pemasok ketahanan pangan. Jadi dari Tabanan lah mensuplai bahan-bahan produksi untuk masyarakat Bali. Karena kan masih jalan walaupun tetap COVID ya. Iya. Okay, nah itu salah satu. Tapi selain menjadi, ini kan sekarang lumbung pangannya Bali nih. Rencananya pasti ke depannya harapannya bisa jadi lumbung pangannya Indonesia. Nah ini strateginya gimana nih Pak untuk meningkatkan sektor ini? Iya. Kalau bercerita tentang sektor pertanian, ada 3 hal yang sangat prinsip lah. Yang pertama adalah produksi, distribusi, dan pemasaran. Kalau Tabanan sebagai daerah produksi kan sudah, karena apapun yang ditanam di Tabanan pasti hidup. Kedua, distribusi. Kita lagi membangun infrastruktur, jadi jalan ekonomi. Dari satu tempat ke tempat lain udah bagus. Nah sekarang persoalannya adalah di pemasaran. Nah kami di Tabanan bekerja sama dengan beberapa kabupaten kota, bahkan kabupaten kota di luar Bali sudah bekerja sama antara G2G, kerjasama di bidang sektor pertanian melalui perusahaan daerah. Jadi selain kabupaten kota di Bali, kami juga kerjasama kemarin dengan pemerintahan Malang, DKI Jaya, sama beberapa kabupaten yang lainnya. Nah, tujuan kami adalah hasil produksi pertanian Tabanan ketika ada oversupply kemana kita jual. Nah kita juga membantu petani, membantu menjualkan sektor pertaniannya agar ketika panen kadang-kadang petani kita ini justru harganya menjadi anjlok. Nah dengan melalui bantuan pemerintah, melalui perusahaan daerah, bagaimana hasil pertanian itu bisa kita membantu menjualkan. Seperti kemarin ketika ada inflasi, kita membantu Kota Denpasar, membantu menjualkan berasnya, membantu menjualkan telurnya, ayamnya, komoditas yang lainnya. Inilah stabilitas harga, inilah yang kita lagi laksanakan di pemerintah Kabupaten Tabanan agar ke depan betul-betul Tabanan ini apa yang juga betul-betul dijuluki sebagai lumbung pangannya, biar bisa betul-betul bukan hanya untuk Bali, biar sampai kemanapun seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Seperti manggis kita kan udah jual ke Tiongkok, internasional ya. Ke Cina, seperti itu. Nah, tapi untuk kemudian meningkatkan sektor pertanian ini, Bapak juga kabarnya nih ngajak anak-anak muda nih untuk kemudian terlibat di sektor pertanian. Ini gimana sih kemudian bisa ngajak anak muda ini, kan mungkin banyak nih anak muda, kayaknya jadi petani gitu kan. Ini gimana nih ceritanya nih Pak? Betul, menarik sekali. Memang tantangan kami di pemerintah Kabupaten Tabanan kemarin ini kan bagaimana mengajak anak-anak muda tuh bertani. Ini sangat susah sekali. Anak-anak muda. Karena apa? Karena sudah kadung sektor pertanian itu seperti termarginalkan. Seolah petani itu tidak keren. Petani itu sesuatu yang urusannya orang-orang tua. Urusannya orang yang tidak ada harapan. Urusannya sudah nggak ada pilihan. Maunya yang keren-keren, kayak title-title yang keren gitu kan. Kalau keren itu di Bali kan anak muda tuh kerja di hotel, di pariwisata, dan lain-lain. Itu yang mengalahkan. Nah, ini kan ada suatu kebetulan. Ketika kemarin COVID, hampir 2,5 tahun, hampir 3 tahun lah COVID. Jadi pariwisata nggak ada, buru-buru pariwisata karena ada social distancing. Tidak ada boleh kemana-mana. Jadi juga ya. Kemarin objek-objek wisata yang sangat populer di Bali ini menjadi stuck, diam. Jadi orang yang bekerja, orang-orang Tabanan itu yang bekerja di pariwisata, anak muda itu pulang kampung. Nah, dengan pulang kampung ternyata di rumahnya banyak miliki sawah,
banyak ada tegalan, banyak ada komunitas kopi, ada macam-macam sayur mayur. Daripada ada makan nganggur, akhirnya pelan-pelan bergerak di sektor pertanian. Ternyata menjanjikan, dan kita di pemerintah mendorong anak-anak muda ini bagaimana meningkatkan baik kemampuannya, baik kita fasilitasi untuk ada pelatihannya juga. Ada pelatihannya. Kita juga membantu menjualkan melalui pameran-pameran UMKM pertanian, melalui media online dan lain-lainnya. Kita buka semua selebar-lebarnya. Dan kebetulan hari ini sampai ada 400 anak-anak muda petani milenial, petani keren. Petani keren. Jadi ternyata anak-anak muda tuh, wah ternyata baguslah bertani. Nah, saya sering ceritakan, tuh lihat tuh negara-negara barat. Kalau bertani itu pakai celana jeans, pakai topi koboi. Tidak mesti harus. Kalau bertani itu pakai sesuatu yang compang-camping, yang segala macam. Itu lihat itu. Nah, itulah salah satu tugas kita. Sehingga sekarang sudah hampir 400 pemuda-pemuda ini menjadi komunitas petani milenial dan petani keren. Dan ada salah satu anak muda yang memang sangat kreatif. Dulu bahkan bekerja di salah satu bank yang sangat ternama ya, Bank BUMN, mengundurkan diri, tertarik bergerak di sektor pertanian. Sekarang sudah punya 2 pabrik coklat. Pabrik coklat. Karena di Tabanan juga salah satu penghasil coklat terbaik di Tabanan. Sehingga punya pabrik coklat, sudah ekspor ke Singapura dan ke Australia. Ini menginspirasi buat pemuda lain. Ternyata sektor pertanian ternyata bukan hanya untuk orang-orang termarginalkan. Ternyata pemuda sekarang milenial pun bisa. Milenial aja bisa. Ya. Oke. Dan ini yang tadi yang coklat tadi itu bahkan di Bali, di Tabanan ini ada desa wisata coklat ya. Iya, betul. Jadi bisa untuk pariwisata juga, betul. Pertanian juga. Jadi betul. wah ini menarik banget keren. ya. Ini jadi keren jadinya ya, kan. Betul. Ya. Oke, nah untuk mengoptimalkan pertanian di Tabanan juga Bapak ini ada nih sering ke desa-desa ya, Bupati ngantor di desa, bukan desa. Nah, ini gimana nih Pak, kegiatannya apa kalau gitu kalau ngantor di desa ini? Gini, awalnya kan kalau saya lihat, kalau Bupati berkunjung ke desa itu kan sudah biasa. Wajiblah kadang-kadang seorang pimpinan daerah mengunjungi desanya. Tapi ini kan saya ingin berkantor. Jadi saya tidak punya ruangan kantor. Kantor saya ada di desa. Ini yang belum ada di Bali. Bahkan di Indonesia barangkali ya. Nah, kenapa? Alasan saya sangat mendasar sekali. Karena semua lokus pekerjaan dari perangkat daerah itu muaranya ada di desa. Contoh dinas pertanian. Ada di lokusnya di desa. Dinas kesehatan lokusnya kalau menangani kesehatan pasti di desa. Pendidikan, ngurus pendidikan pasti di desa. Semua perangkat daerah itu muaranya semua di desa. Nah, kalau udah tahu demikian, kenapa kita tidak berkantor saja ke desa sekalian mendekatkan diri pelayanan-pelayanan yang kita miliki. Karena di pemerintahan Kabupaten Tabanan juga banyak sekali perangkat daerah kita memiliki program inovatif. Seperti kita di Dinas Pendidik, di Dinas Perpustakaan memiliki mobil keliling. Terus dinas perpustakaan keliling. Habis itu di Dinas Kesehatan ada mobil sehat. Jadi mobil sehat itu bisa ngecek kanker serviks, bisa operasi katarak, bisa pelayanan KB, macam-macam. Jadi belum lagi Dinas Perizinan melayani, belum lagi Capil melayani, ada sebuah program namanya Semara Ratih, memberikan pelayanan akte langsung, memberikan KTP langsung saat semua pelayanan yang bagus-bagus ini pas saya berkantor di desa sekaligus melayani masyarakat. Nah, di Tabanan ada 133 desa, saya hampir kurang lebih sudah 35 desa saya kunjungi. Jadi sebulan itu seminggu itu pasti dapat ke desa. Keliling, artinya nanti merata. Berarti seminggu sekali atau gimana? Ya, kalau ada waktu seminggu sekali, ada kadang-kadang seminggu juga 2 kali. Nah, tergantung program desa yang kita kunjungi. Nah, kemudian pas Bapak waktu itu mungkin pertama kali ngantor di desa ini, respon masyarakat gimana nih? Wah, kok tiba-tiba Pak Bupati ngantornya di sini gitu mungkin. Ada reaksi atau respon gimana gitu nggak Pak? Ternyata masyarakat Tabanan ini kan masyarakat agraris. Jadi kalau masyarakat agraris kan masyarakat petani yang sangat lugu.
Jadi kalau ada sampai bupati, jangankan bupati, kalau kepala dinas, camat saja datang ke desa, rasa segan masyarakat kedatangan pemimpin itu sangat luar biasa. Apalagi sampai bupatinya berkantor di desa. Jadi respon masyarakat sangat luar biasa karena ada rasa tingkatan emosional antara pemimpin dengan masyarakat menyatu di dalam sebuah kegiatan maupun program. Ini responnya sangat luar biasa, positif sekali. Setiap kita berkantor ke desa, karena pendekatan emosionalnya beda. Jadi betul, karena ketemu langsung kan. Ketemu langsung. Jadi curhatannya juga tidak baik camat atau kepala dinas lagi, langsung ke Pak Bupatinya. Pak Bupati, saya ingin infrastruktur saya begini, kesehatan saya begini, pendidikan saya begitu. Nah, dengan saya berkantor di desa, secara langsung saya dapat menangkap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Nah, biasanya keluhan apa nih, aspirasi apa yang biasa paling banyak Bapak dengar kalau ke desa-desa nih, Pak? Kalau kemarin masyarakat Tabanan ini kan luas sekali. Iya, betul. Yang dominan yang sangat menjadi aspiratif masyarakat ketika turun itu infrastruktur. Jalan. Karena jalan ini bagian juga jalan ekonomi. Karena masyarakat ini kan masyarakat bertani, membawa hasil produksinya dari satu desa ke desa maupun ke kecamatan, bahkan ke kabupaten. Kalau jalannya rusak, contoh membawa telur. Kalau jalannya rusak kan pecah telurnya udah belum lagi bisa jual. Ini keluhan. Belum lagi sayur mayur, belum lagi yang lain. Yang dominan adalah infrastruktur. Astungkara lah di Tabanan sudah kurvanya terbalik. Dulu jalan yang terjelek, sekarang menjadi jalan yang terbaik. Sekarang tinggal lagi sekian persen saja. Jalan di Tabanan semuanya sudah sangat baik-baik sekali. Sudah aman lah ya. Sudah Jadi aman. telurnya nggak pecah di jalan. Iya, telurnya nggak pecah lagi. Oke. Nah, selain mungkin lahan pertanian, kalau misalnya pertanian kan pasti kan berhubungan juga dengan pasar-pasar juga ya Pak ya. Nah ini Bapak juga memperhatikan para pedagang pasar dengan juga merevitalisasi pasar-pasar di Tabanan. Nah ini gimana nih Pak programnya ini? Ya, karena zaman dulu nih, ekonomi itu kuat, ekonomi itu jalan, acuannya kan pasar. Ketika pasar itu sepi, wah ini ekonominya pasti ada apa ini? Kok pasarnya sepi, daya belinya menurun, tidak ada yang belanja, dan lain-lain. Nah, keramaian pasar ini adalah salah satu indikator bahwa tingkat ekonominya bagus. Nah, saya lihat Tabanan ini, kan hampir mayoritas desa. Jadi, revitalisasi pasar itu memang sangat kita butuhkan. Ada dari Kementerian Perdagangan Perindustrian, sekarang Tabanan ini banyak dapat bantuan revitalisasi pasar desa-desa. Kita udah banyak dapat bantuan. Kemarin ada namanya satu di desa Penatahan, di Penebel, ada di daerah Pupuan, ada desa Pujongan. Lumayan nih dapat bantuan revitalisasi pasar. Karena apa? Karena tumbuh kembangnya sektor pertanian itu justru kita lebih menggerakkan pasar desa. Di pasar. Pasar desa, sehingga tidak semua ke kota mencari pasar. Kalau sudah di masing-masing desa pasarnya bagus, kan perekonomian di masing-masing desa jalan. Ini makanya pasar sangat kita butuhkan untuk kita gerakkan. Karena apa? Tabanan sumbernya adalah hasil produksi pertanian. Semua nanti muaranya di pasar. Contoh ya, kita ini penghasil beras. Tidak hanya menjual beras di pasar, tapi kan beras itu bisa dijadikan tepung. Tepung ini dijadikan kue, UMKM. Jadi kue-kue, jajan-jajan Bali, olahannya. Itu kemana jual? Ke pasar. Nah, ketika saya berkantor di desa, jadi hasil-hasil UMKM, jajan-jajan yang hasil dari tepung, hasil dari umbi-umbian, apapun, itu dijajakan. Sehingga nanti kita bisa ngelirik, ada perusahaan daerah, nanti kita bisa listing. Kita berikan arahan melalui pelatihan, packagingnya yang bagus, kita bisa ekspor dan kita bisa jualkan ke kabupaten yang lain. Itulah salah satu program yang betul-betul membantu masyarakat kita, petani kita. Oke, jadi nggak cuma dari industri pertanian tuh di sawahnya aja, tapi juga sampai ke pasarnya, olahannya. Oke, wah ini
ini keren banget nih. Nggak heran lah kalau misalnya dapat penghargaan dari Pak Jokowi kemarin itu ya Pak ya. Penghargaan Satya Lancana Wirakarya dari Pak Jokowi ini gimana nih Pak? Mungkin perasaan kesan-kesannya gitu. Awalnya juga kan ada dari kementerian datang bahwa Tabanan dari dulu memang sangat konsisten bergerak di sektor pertanian. Walaupun di Bali begitu dahsyat gempuran pariwisata, tapi Tabanan tetap mempertahankan sektor pertanian karena alamnya yang memang mendukung seperti itu. Nah, inilah tantangan kita di pemerintah daerah, bagaimana kita bisa menjaga regulasi, aturan sehingga kita tetap sebagai daerah pertanian. Seandainya pun ada pariwisata, itu bagian dari bonusnya. Nah, seperti apa model bonusnya? Contoh, kalau kita lagi membajak sawah, umpamanya bagaimana kearifan lokal tradisional tentang bekerja di sawah, ada subak segala macam, bisa menjadi atraksi pariwisata. Jadi pariwisata itu bonusnya. Nah, begitu juga metik kopi. Kopi ini dipetik, jadikan atraksi, sehingga itulah bonusnya. Jadi pariwisata itu ternyata luas, bukan hanya sesuatu yang dikunjungi atau merubah alih fungsi, bukan hanya di situ. Tapi dengan sektor pertanian juga dapat bonus pariwisatanya. Nah, mungkin pusat juga melihat bahwa konsistensi Tabanan dengan saya berkantor di desa, melihat konsisten bergerak ataupun menjalankan regulasi maupun tata kelola sektor pertanian, pusat juga memberikan saya penghargaan Satya Lancana Wirakarya. Jadi ini sebuah penghargaan yang tertinggi dari pemerintah pusat, khususnya Pak Presiden. Kami kebetulan kemarin diberikan waktu ada acara PENAS, Pekan Nasional Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA di Padang kemarin, diberikan penghormatan lah. Jadi saya ini juga tantangan buat kita di Tabanan, dengan diberikan penghargaan Satya Lancana ini juga tantangan bagaimana kita betul-betul tetap konsisten dan eksistensi mempertahankan Tabanan sebagai lumbung pangannya, lumbung berasnya Bali. Oke. Tapi kalau kita ngomongin soal daerah di Bali ini kayaknya kurang lengkap nih Pak kalau nggak ngomongin wisata ya. Apalagi tadi kan memang walaupun ini aja di sektor pertanian, tapi tetap ada bonusnya pariwisata. Mungkin yang terkenal tuh kan Tanah Lot ya. Kalau selain itu apa nih Pak? Mungkin favorit Bapak deh kalau lagi mau healing, mau liburan dikit itu di Tabanan biasa kemana Pak? Kebetulan kan Tabanan ini memang seperti saya bilang tadi ada gunung, gunungnya ada Danau Beratan. Ini juga salah satu daya kunjungan wisata yang baik sekali di Danau Beratan di Bedugul. Kedua juga kita punya sawah heritage. Jadi tidak salah UNESCO juga memberikan kemarin predikat Tabanan sebagai heritage sawah abadi. Sawah abadi. Nah, sampai-sampai Pak Presiden Obama juga datang ke Jatiluwih kemarin. Sempat Presiden Amerika datang melihat secara langsung kayak apa di landscape tanah lahan sawah yang ada di abadi yang ada di Jatiluwih Tabanan, dan ada laut pantai Tanah Lot. Nah, ini juga menjadi daya tarik, dan sampai saat ini masih kunjungan wisata yang terbanyak yang dikunjungi di Bali itu adalah Tanah Lot. Itu template kayaknya Pak, orang ke Bali ini kayaknya mesti banget nih pasti banget datang ke Tanah Lot. Itu juga dijadikan ikon wisata. Kalau ngelihat ada pura di tengah laut, ini pasti Tanah Lot ya. Jadi kalau saya lihat sih sekarang ketika tetangga kami Denpasar dan Badung sudah mulai masuk ke daerah Tabanan pariwisatanya, khususnya dekat-dekat Tanah Lot itu. Karena daerah Badung kan ada Kute, Seminyak, ada Canggu. Nah, sebelah Canggu ini udah Tanah Lot, Nyanyi namanya. Jadi kami udah banyak kedatangan tamu-tamu. Seperti kemarin ada artis nasional juga datang ke Tabanan. Jadi kita juga welcome terhadap investasi pariwisata di Tabanan. Jadi ada porsi mana kawasan kita pertahankan untuk pertanian dan mana kawasan juga untuk balance untuk pariwisata. Sudah diatur dalam rencana tata ruang kami di pemerintah daerah.
Ya. Berarti tadi alam lah ya kebanyakan ya, gunung, danau, pantai. Nah, tapi selain alam, ini yang mungkin menarik wisatawan juga, ini ada sport tourism ya, untuk menarik wisatawan ini banyak olahraga lah. Nah, ini kebanyakan emang olahraga apa aja nih Pak yang kalau di Tabanan tuh? Kalau di Tabanan kan melalui KONI lah kalau olahraga ya. KONI ini kemarin kan coba juga membuka bagaimana sebenarnya olahraga juga sport tourism. Sport tourism ini jadi olahraga itu seperti kemarin contoh kecil ya, voli. Voli. Jadi voli ini juga kita bisa pertandingkan, kebetulan juga kita punya GOR yang juga lumayan untuk mendatangkan bukan hanya untuk orang Tabanan, Bali, bahkan keluar dari manapun bisa untuk bertanding di Tabanan. Kita juga memperkenalkan danau kita. Kan ada atlet dayung. Jadi atlet dayung ini juga kita perkenalkan di Danau Beratan. Juga bagian juga bisa menjadi sport tourism. Jadi juga kita kalau ada namanya olahraga cross country ya. Jadi cross country itu dari apa ya namanya ini, jalan dari satu tempat ke sawah-sawah itu sampai satu tempat, itu juga sangat menarik. Sekalian melihat alamnya yang bagus, juga olahraga. Jadi udah banyak sekarang komunitas-komunitas tamu-tamu yang datang di drop di Jatiluwe, jalan kaki, jogging track sampai ke daerah-daerah mana yang menjadi tujuannya. Udah banyak sekali di Tabanan. Dan ini banyak narik wisatawan juga ya, iya, bahkan betul. Sampai mancanegara. Karena alamnya, betul. alamnya yang mendukung. Ya. Nah, mungkin ini nih, kalau misalnya menarik banyak wisatawan, ini yang belakangan merasakan itu kan wisatawan asing nih Pak. Ya. Yang belakangan sering viral lah karena kelakuannya gitu kan. Betul. Nah, ini gimana respon dari Pemkab sendiri? Kalau di Tabanan juga kena kemarin. Tabanan ada sebuah pura, ada kayu putih ya. Kayu putih itu kayu yang sangat langka, mungkin satu-satunya kayu yang sangat besar sekali dan warnanya memang putih. Nah ini beberapa kali kemarin, 2 kali ada tamu Rusia yang dipakai selfie maupun passion telanjang. Waduh. Bayangkan di tempat sakral, tempat suci. Nah itu bukan hanya sekali, 2 kali sudah dideportasi sama Bapak Gubernur. Nah belum lagi tempat-tempat wisata yang lainnya yang ada di Bali. Nah ketika demikian, kita kan Tabanan juga untuk pariwisata kan sedikit dibandingkan kabupaten yang lain. Tapi juga tidak menutup kemungkinan juga Tabanan dijadikan tempat untuk hal-hal yang kita tidak inginkan. Akhirnya Bapak Gubernur kemarin mengeluarkan surat edaran 04 tahun 2023 ini tentang bagaimana etika, estetika kalau tamu asing datang ke Bali mestinya seperti apa. Banyak masukan ini dari tokoh-tokoh masyarakat, pelaku pariwisata juga, bagaimana nih masih didiskusikan juga. Kalau ke Bali ini tamu-tamu mancanegara yang datang ke Bali ini minimal bukan tamu-tamu yang mohon maaf ya, ada problem di negaranya. Sehingga juga Bali juga kemarin dipandang sebagai pariwisata yang murah, sangat murah lah, sehingga tamu-tamu yang datang juga datang ke Bali juga ke depan harapan tokoh-tokoh pariwisata juga biar tamu-tamu yang selektif yang qualified juga, supaya yang nggak bikin problem juga nggak di bikin sini. problem. Nah ini macam-macam dah kemarin. Syukur dengan kejadian demikian sehingga Bali pasca COVID ini menata diri kembali, baik dengan regulasinya, baik dengan sekarang saja dengan ada kejadian seperti itu, kami di pemerintah daerah melalui dinas terkait turun langsung ke masing-masing desa melihat ada nggak villa atau tempat tinggal atau hotel atau homestay yang kepemilikannya, keberadaannya siapa ini? Ini memang milik siapa? Gara-gara kejadian seperti itu kita juga menjadi introspeksi diri, mendata lagi di 133 desa ini. Ini lagi sedang berjalan mendata. Kedua juga dengan kejadian kemarin kami mendapat pelajaran
bagaimana sebenarnya kita mengorganize wilayah kita masing-masing dengan kedatangan orang asing juga ke Bali. Nah mungkin apa nih Pak harapan besar Bapak untuk kabupaten inilah yang ingin dicapai mungkin nih Pak? Ya. Harapan kami, saya diberikan mandat oleh masyarakat Tabanan untuk menjadi bupati kan sesuai visi misi. Nangun saat kerteh loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Nah ini visi misi kita, aman, unggul, madani itu artinya sejahtera. Nah bagaimana kami mempunyai tekad bersama Sekda dan jajaran mensejahterakan masyarakat kami. Nah dengan cara apa? Dengan cara ya seperti tadi, turun ke bawah, menyerap aspirasi masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan. Ini harapan besar. Nah dengan demikian masyarakat menjadi sejahtera. Di bidang apa? Pangan sandang papannya, pendidikan kesehatannya, jaminan sosial tenaga kerjanya, pelestarian adat agama dan budaya, dan pariwisata, dan infrastruktur di dalam bidang. Itulah harapan kita untuk masyarakat Tabanan yang kita cintai. Oke, baik. Semoga lekas terwujud lah Ya. ya. Oke, baik. Nah, sahabat kompas.com, itu dia tadi perbincangan saya dengan Bapak Sanjaya selaku Bupati dari Kabupaten Tabanan, Bali. Terima kasih banyak Bapak Terima sudah kasih. datang ke Nusaraya dan Ya. cerita-cerita tadi. Seru Ya. banget ini. Ya. Kapan-kapan saya mau nih ke Bali lagi, Ya. ke Tabanan berarti ya. Saya tunggu di Tanah Lot. Oke, Tanah Lot. Oke, baik. Nah, sahabat kompas.com, sekian episode Nusaraya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow media sosial dari kompas.com. Terima kasih sahabat kompas.com yang sudah menonton. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.